100 Alpurin, ADH 293. Lecture by Teacher Bakiat. Video from Nasrallah PPNM. Aired on March 15, 2015. With a duration of 30 to 58. Permission is requested to re-upload, God willing, without reducing the meaning, purpose, or content of the original video. Just follow the lecture until it finishes. Hopefully, it will be beneficial for all of us. Amen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhibbin rahimakumullah, yang ke-93 dari surah Al-Quran, yaitu suratul Duha, makiyatun wa ayatuha 11. Yang ke-93 adalah surat Ad-Duha, diturunkan ini surah di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 11 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Artinya, demi waktu pagi, demi waktu malam apabila dia telah gelap gulita. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Yang pertama, wadduha, demi waktu pagi. Yang kedua, walaili idza saja, dan demi malam apabila dia telah gelap gulita. Para muhibbin rahimakumullah, dari dua ayat ini banyak yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah memilih kalimat di sini dengan duha dan lail. Allah memilih waktu pagi dan waktu malam dijadikan sebagai sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ mengisyaratkan bahwa agar manusia dapat mengingat dengan malam yang gelap gulita itu keadaan alam kubur nanti. Di mana alam kubur itu tentu lebih gelap lagi daripada gelapnya malam. Dan waktu pagi itu mengisyaratkan untuk mengingat bahwa manusia itu keluar dari rumahnya untuk menuju tempat pekerjaannya masing-masing. Itu mengisyaratkan kepada kita agar kita selalu mengingat tentang hari di mana kita dibangkitkan dari alam kubur, di mana manusia bangkit daripada kuburnya menuju kepada tempat yang bernama mahsyar untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya apabila kita membaca wadduha wal laili idza saja, akan terbayang dalam pikiran kita tentang gelapnya kubur dan bagaimana keadaan manusia sesudah nanti dibangkit daripada kuburnya.
Para muhibbin rahimakumullah, keadaan yang ada di alam barzakh atau di alam akhirat nanti itu sebenarnya dapat kita lihat daripada keadaan-keadaan kita di alam dunia ini. Alam dunia ini adalah banyak memberikan contoh, banyak memberikan pelajaran kepada kita bagaimana tentang hari di alam barzakh dan hari akhirat itu. Malam dibandingkan dengan gelapnya kubur. Hanya orang-orang yang punya kemampuan, hanya orang-orang yang mempunyai uang yang bisa membeli alat-alat untuk penerang di waktu malam. Hanya orang-orang nang berduit nang kawan nukar mesin jinsit. Amun nang kada berduit, paling-paling lilin atau lampu biasa. Nah, itulah perbandingan di alam kubur. Hanya orang-orang yang banyak beramal saleh, orang-orang yang banyak mempunyai amal saleh dalam dunia, dia di alam kuburnya nanti yang terang benderang. Orang-orang yang punya sedikit amal saleh, maka di alam kuburnya pun akan sedikit dapat penerangan. Tetapi orang-orang yang mana amal salihnya itu kalah dengan amal kejahatannya, maka dia di alam kubur tidak akan mendapat penerangan sedikit jua pun, gelap gulita. Nah, di waktu pagi di alam dunia ini kita meninggalkan rumah, berangkat ke tempat pekerjaan, bermacam-macam keadaan manusia. Ada yang berangkat naik kendaraan mobil, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik sepeda, ada yang berjalan batis, ada yang berbicara, macam-macam. Nah, keadaan kita sesudah dibangkit di alam kubur itu seperti itu. Orang-orang yang banyak mempunyai amal saleh, begitu dia bangkit dari kubur, disediakan kendaraan menjemput dia untuk menuju mahsyar. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu amal saleh mengalahkan amal kejahatannya, maka dia tentu akan mengalami kesusah payahan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah salah satu isyarat daripada sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala, wadduha wal laili idza saja. Para muhibbin rahimakumullah, waktu pagi dan waktu malam itu adalah merupakan bagian daripada waktu. Di dalam Al-Quran sangat banyak Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan mengenai waktu, dengan tujuan agar manusia, agar kita ini selalu bisa menjaga waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kali kita menjelang kematian, hanya satu yang kita sesalkan, yang paling kita sesalkan adalah habisnya waktu untuk berbuat kebaikan. Boleh dikatakan setiap manusia begitu didatangi oleh malaikat maut, apa yang diminta? Minta waktu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Hai Tuhanku, beri aku sedikit lagi waktu agar aku bisa berbuat kebajikan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan waktu kelapangan kepada kita di alam dunia ini. Para muhibbin rahimakumullah, sebagian daripada ahli hikmah mengatakan likulli syai'in miqat, i'malu fil miqat waf'alu syai'an fil miqat. Bagi tiap-tiap sesuatu itu ada waktunya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
menciptakan segala sesuatu itu sekaligus memberikan waktunya. Dan sehebat apapun, semulia apapun, sebesar apapun, sesuatu kalau sudah habis waktunya, kada berguna lagi. Bisa duit selamari, cuma tahun berapa duitnya, waktunya kada cocok lagi. Adalah manfaatnya bisa duit selamari, bisa duit Soekarno, payo lagi, kada payo lagi, mana menggunakan, waktunya habis. Nah, i'malu fil miqat, beramallah kamu di dalam waktunya. Waf'alu syai'an fil miqat, dan perbuatlah sesuatu itu di dalam waktunya. Anak bersedekah dalam waktunya. Waktunya apabila waktu kita belum melihat sakaratul maut, waktu kita belum melihat malaikat maut, itu masih ada waktu untuk bersedekah, untuk berbuat kebaikan. Kalau sudah kita melihat tempat kita, kalau sudah kita berhadapan dengan malaikat maut, sudah kehabisan waktu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap kali kita membicarakan masalah waktu, merenungkan masalah waktu, mestinya kita dapat menghitung waktu kita selama ini banyak kemana kita habiskan. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung di dalam surat Ad-Duha ini mengisyaratkan kepada kita agar kita merenungi tentang waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk dapat kita hitung mana banyaknya selama ini, dan untuk kita perbaiki penggunaan waktu di masa akan datang kepada hal-hal yang sifatnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu pagi dan demi malam apabila dia gelap gulita, tidaklah membiarkan akan engkau wahai Rasul oleh Tuhan engkau, dan tidaklah Tuhan marah kepadamu. Ini diturunkan sewaktu Nabi kita lama tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan di antara ulama tafsir, sudah 40 hari Rasulullah tidak menerima wahyu. Nah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan itu Muhammad dimarahi Tuhannya. Buktinya wahyu kada datang lagi. Itu Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Akhirnya Allah menurunkan ini surah dengan diawali sumpah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah meninggalkan akan engkau hai Muhammad Tuhan engkau, dan Tuhan engkau tidak marah kepada engkau. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguh bahwa akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada dunia. Kenikmatan akhirat lebih baik bagi engkau daripada kenikmatan dunia. Pangkat yang ada dalam dunia kalah dibanding dengan apa yang didapat pangkat di akhirat. Kekayaan di dalam dunia kalah dibanding dengan kekayaan yang ada di akhirat. Kemewahan akhirat mengalahkan segala kemewahan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini artinya apa? Ayat ini mengisyaratkan kepada kita agar kita jangan sedih kalau kita di dalam dunia ini tidak mendapatkan kekayaan. Jangan sedih kalau dalam dunia ini tidak mendapatkan kepangkatan.
tidak mendapatkan kedudukan, asalkan semua itu bisa kita dapatkan di akhirat. Karena kenikmatan, kepangkatan akhirat itu jauh lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan selagi memberi akan engkau wahai Rasul Tuhan engkau sampai engkau ridha. Allah selalu memberi apa yang Nabi minta sampai Nabi senang. Ujar Nabi kita, aku kada akan senang ya Allah selama umatku itu masih ada di dalam neraka. Aku tidak akan bisa senang ya Allah kalau umatku masih ada yang menderita di dalam neraka itu. Akhirnya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah syafaat untuk mengangkat umat-umatnya yang masih tersisa di dalam neraka itu. Sehingga beliau menjadi senang, sehingga beliau menjadi bahagia. Alam yajidka yatiman fa'awa, adakah tidak ia dapat di engkau itu seorang yatim maka dia berikan tempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yatim, tapi Allah menempatkan beliau kepada kaki beliau Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sayang kepada cucunya sebagaimana sayangnya ayah. Abdul Muttalib wafat, ada lagi yang menjaga Rasulullah yaitu Abu Talib. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapati engkau tidak tahu maka dia beri petunjuk. Apa yang Nabi kita tidak tahu, apa yang Nabi kita kada tahu minta petunjuk kepada Allah, Allah beritahu. Wa wajadaka a'ilam fa'agna, dan Allah mendapati engkau dalam keadaan fakir, miskin, maka Allah kayakan. Waktu berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, beliau punya pendamping seorang yang sangat kaya raya untuk menjalankan misi dakwahnya, yaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra. Seorang perempuan yang kaya inilah yang membantu dakwah Nabi dengan hartanya. Khadijah wafat, digantikan Allah dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq habis-habisan membantu Rasulullah dengan hartanya. Begitu hijrah Rasulullah ke Madinah, orang-orang kaya Ansar Madinah mendukung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wajadaka a'ilam fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar, maka anak yatim itu janganlah engkau sewinang-winang dengannya. Anak yatim jangan dizalim, anak yatim jangan dianiaya, anak yatim jangan dibuat menderita. Fa'ammal yatim fala taqhar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal yatima idza baka ihtazza li bukai arsyur rahman, wa yaqulullahu ta'ala li malaikatihi ya malaikati man dzalladzi abka hadzal yatima alladzi ghayyabtu abahu fit turab, fataqulul malaikah rabbuna anta a'lam, fayaqulullah li malaikatihi ishhadu anna man askatahu wa ardah an urdiyahu yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda bahwasanya seorang anak yatim apabila dia menangis maka bergoyanglah arsy Allah. Allah pun berkata kepada malaikat, wahai malaikat, siapa yang menyebabkan dia menangis itu, yang abahnya telah aku wafatkan.
Siapa yang menangisakan inya itu ya Tuhan? Abahnya sudah kumatiakan, siapa pula menangisakan inya? Ujar malaikat, engkau lebih tahu hai Tuhan kami. Allah berfirman bagi malaikatnya, bersaksilah malaikat bahwa orang yang bisa membisai anak yatim itu sehingga ampih menangis dan membuat inya senang, engkau jadi saksi bahwa aku akan meridai orang tersebut pada hari kiamat nanti. Nah, ini fadilat orang yang membisai anak yatim yang menangis. Anak yatim nangis bergula batu kah diberi nang apakah sehingga inya ampih menangis. Nah, Allah ridha kepada kita pada hari kiamat. Wa amma sa'il fala tanhar. Adapun orang yang minta, jangan kamu gertak dia. Orang minta-minta assalamualaikum, jangan dimarahi, jangan disariki. Hendak memberi, hendak kada-kada, jangan disariki, jangan disambati. Rasulullah SAW bersabda, ruddus sa'ila bibadlin yasir aw raddin jamil, fa innahu ya'tikum man laysa minal insi wala minal jin yanzuru kaifa sani'ukum bima khawwalakumullah. Ujar Nabi kita, tolaklah itu orang yang minta dengan pemberian sedikit. Ada orang minta-minta, beri sedikit. Nangalih minta banyak, ini sulit. Minta 5.000, 2-3.000, nyaman aja beri. Nah, atau minta kada banggar, minta pang beri 1.000 jauh sudahnya. Atau tolak dengan ilok. Namun kita kada kau memberi, kayak apa caranya menolak dengan ilok, dengan kata-kata yang baik. Maka bahwa datang kepada kalian orang yang bukan manusia, bukan jin. Kadang-kadang meminta-minta itu Nabi bisa bukan manusia, bisa bukan jin, tapi dia hendak tahu bagaimana menggunakan nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Nah, barangkali malaikat yang datang minta-minta, disariki pas sariki malaikat. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat Tuhan engkau ceritakan, kisahkan. Kalau kita ada dapat nikmat dari Allah, baik nikmat yang sifatnya dini agama atau nikmat yang sifatnya dunia, ceritakan, kisahkan. Agar orang-orang tahu bahwa kita dapat nikmat Allah. Umpamanya kita dapat mimpi yang bagus, atau dapat ilham apa dari Allah, atau kita punya kemampuan yang luar biasa dalam hal melakukan taat, itu nikmat yang besar. Nah, kita ceritakan kepada kawan. Asalkan jangan sampai menceritakan itu ada mengandung unsur riya dan takabur. Ini semata-mata hanya untuk menceritakan nikmat Allah. Kalau kita khawatir ini mengkisahkan aku ini bisa ada sombong, mengkisahkan aku ini bisa ada riya, nah kada usah dikisahkan. Lebih baik menjaga larangan Allah daripada menunaikan perintah Allah. Atau nikmat duniawi, dapat nikmat rezeki keuangan, dapat nikmat rezeki apa, kita nampakkan nikmat itu baik dengan keadaan atau dengan cerita, agar kita tergolong orang yang melaksanakan perintah Allah. Hadis, ceritakan. Rasulullah SAW bersabda, man u'tiya khairan falam yura alaih summiya baghidallah muadiyan li ni'amillah. Barang siapa diberikan harta, maka tidak dilihat atasnya. Tuhan memberikan rezeki saling banyakkan lawan manusia nih, orang nih. Tapi kada kelihatan. Rumah buruk, baju buruk, kendaraan buruk, serba buruk.
Padahal nukar 10 kali itu kawainya. Duit disimpaninya aja. Ujar Nabi, itu orang dinamakan adalah baghidallah, orang yang dimarahi Allah dan memusuhi bagi nikmat Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dalam majlis beliau itu ada laki-laki yang pakaiannya serba buruk, serba lusuh, padahal orangnya kaya, orangnya sugih, tapi serba buruk. Ujar Nabi kita, iza ataqallah malan falyura atharuhu alaika. Bila Allah memberikan engkau tuh harta, hendaklah supaya dilihat orang bakasnya itu atas diri engkau. Nah, termasuk daripada firman Allah tadi, fahadis, ceritakan. Baik menceritakan lewat mulut atau menceritakan dengan keadaan. Seperti berpakaian yang bagus, segala macam yang bagus. Untuk menunjukkan kepada orang bahwa aku banyak menerima nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan bangga kepada kita kalau kita menampakkan nikmatnya kepada makhluk yang lainnya. Cuma dengan syarat dua hal tadi, jangan sampai ada kemasukan sifat sombong dan ada kemasukan ria. Nah, bila yang dua itu ada, kalah yang tadi. Baik kita pelihara, jangan sampai sombong dan ria itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selalu memohon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi taufik hidayah, kemudahan, kelapangan dalam melaksanakan takwa kepadanya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.